Saya atas nama Nur Hovifah, NIM T20193088. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Manajemen mutu terpadu merupakan konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen mutu berkelas dunia. Manajemen mutu terpadu merupakan sistem manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dengan melakukan pendekatan manajemen mutu terpadu yang dipopulerkan oleh Porter dan Waterman pada tahun 1982 dengan orientasi pada pencapaian kepuasan pelanggan secara terus-menerus melalui sistem yang terintegrasi. Jadi, seorang manajemen di sini berusaha secara terus-menerus bagaimana bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota yang ada di organisasi tersebut. Misalnya dengan memberikan motivasi, sikap, kemauan, dedikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kita pahami dulu yaitu apa itu manajemen, apa itu mutu, apa itu terpadu, dan apa itu pendidikan. Baik, di sini pengertian manajemen menurut para ahli yaitu George R. Terry. Manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan manajemen yaitu merupakan kegiatan semua kepemimpinan dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya dengan melalui tugas mengatur, mengkoordinasikan, dan mengarahkan bawahannya ke arah yang lebih efektif dan efisien, ke arah yang lebih baik gitu ya. Selanjutnya mutu. Menurut Edward Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Dari beberapa ahli menjelaskan tentang mutu. Jadi yang dapat saya pahami yaitu mutu merupakan kesesuaian yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen merasa puas atas produk yang diminatinya. Jadi sesuatu produk dianggap bermutu jika konsumen atau pembeli itu merasa puas terhadap apa yang dibeli, apa yang diminati begitu. Kemudian pengertian terpadu adalah pengintegrasian seluruh staf, penyalur, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya pengertian pendidikan Islam. Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi pendidikan Islam di sini sangat sempurna ya. Bukan hanya menggali kemampuan intelektual saja, akan tetapi juga dengan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu bagaimana berakhlak yang baik, mempunyai sopan santun, memanusiakan manusia, gitu. Dan juga beribadah, iman, meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yaitu
sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam begitu. Kemudian pengertian manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Manajemen mutu terpadu pendidikan adalah suatu sistem manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota lembaga pendidikan. Jadi, seorang manajemen itu mengatur, mengelola seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah tersebut, bagaimana berusaha agar lembaga pendidikan tersebut itu dapat dikatakan bermutu. Mutu pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut dan menurut standar nasional pendidikan yang berlaku. Jadi suatu pendidikan dianggap bermutu apabila mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dan dibimbing dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakbisaan, ketidakbenaran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Jadi, di masyarakat, suatu lembaga pendidikan dianggap bermutu apabila menghasilkan output yang luar biasa, menghasilkan output yang berkualitas. Output itu sendiri ialah hasil dari input, dari proses input. Jadi bagaimana seorang manajemen atau kepala sekolah itu dalam prosesnya, proses pembelajarannya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan sebaik-baiknya, bagaimana layaknya seorang manajemen yang profesional. Maka suatu mutu pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan non-akademik. Jadi bukan hanya akademik saja ya, suatu pendidikan dianggap bermutu, tapi juga non-akademiknya. Seorang siswa-siswi mempunyai prestasi belajar dan juga non-akademiknya, prestasi non-akademik seperti mempunyai sisi akidah yang kuat, mempunyai kesopanan yang tinggi, berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rida Umama, NIM T20193078. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi tentang manajemen mutu terpadu dalam pendidikan atau prinsip manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Dean yang dikutip dari Ali Jamhuri pada tahun 2001 bahwa prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan itu terbagi menjadi 8. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip terlebih dahulu. Yang pertama yaitu customer focus organization atau organisasi yang memfokuskan pada ketercapaian kepuasan pelanggan. Jadi yang berkaitan dengan organisasi, entah itu sumber daya atau sistemnya dimiliki oleh organisasi tersebut, harus mampu mengoptimalkan dan memfokuskan pada keterpuasan pelanggan terlebih dahulu. Terus yang nomor 2, leadership atau kepemimpinan. Jadi pemimpin dalam suatu organisasi atau sekolah yang biasa kita sebut dengan kepala sekolah itu harus mampu memiliki profesionalitas dan kompetensi yang memadai, sehingga seorang pemimpin itu juga harus memiliki visi dan misi yang jelas sehingga akan dibawa kemana organisasi yang sedang ia kelola. Terus yang ketiga, keterlibatan seluruh partisipan organisasi atau people organization. Jadi seluruh warga sekolah
baik itu dari karyawan, guru, kepala sekolah, konsumen, dan lain sebagainya itu harus terlibat dalam peningkatan manajemen mutu terpadu yang ada dalam sekolah tersebut. Terus yang terakhir yaitu pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses atau proses approach. Jadi, dalam kurangnya dukungan sistem informasi dalam manajemen mutu pendidikan itu berasumsi bahwa output dalam suatu lembaga itu bukan hanya akan menjadi semata-mata dilihat secara parsial. Jadi output atau lulusan atau biasa yang kita sebut dengan alumni sekolah itu harus mampu menjadi lulusan yang sudah siap terjun ke masyarakat, entah itu dalam proses jangka panjang atau jangka pendek. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM T 2019-3082. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nabila mengenai penjelasan mengenai prinsip umum manajemen mutu terpadu pendidikan. Prinsip umum manajemen mutu terpadu pendidikan yang kelima, yaitu penerapan manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam konteks organisasi, upaya menyempurnakan proses tertentu harus dikaitkan dengan proses lainnya. Oleh karena itu, tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran tidak dapat dilakukan oleh tenaga pengajar semata, tetapi harus pula melibatkan aspek ketatausahaan, kepemimpinan, fasilitas, dan penciptaan organisasi yang optimal atau mendukung. Selanjutnya yang keenam, langkah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Inti perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan adalah pemberdayaan sumber daya manusia, baik bagi tenaga edukatif maupun administratif. Selanjutnya yang ketujuh, penerapan pengambilan keputusan didasarkan fakta. Manajemen mutu terpadu berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, maka orientasi manajemen mutu terpadu harus mendasarkan pada fakta yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir, yang kedelapan, hubungan dengan supplier yang saling menguntungkan. Filosofi manajemen mutu terpadu ada dua. Pertama, pemenuhan kebutuhan sebaik-baiknya atau kepuasan pelanggan. Kedua, menciptakan budaya kerja dan budaya akademik dalam diri karyawan maupun tenaga kependidikan dalam layanan pendidikan. Misalnya motivasi, sikap, kemauan, dedikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, terakhir prinsip dasar manajemen mutu, yaitu ada 8. Pertama, setiap orang memiliki pelanggan. Kedua, setiap orang bekerja dalam sebuah sistem. Ketiga, semua sistem menunjukkan variasi. Keempat, mutu bukan pengeluaran biaya, tetapi investasi. Kelima, peningkatan mutu harus dilakukan sesuai dengan perencanaan. Keenam, peningkatan mutu harus menjadi pandangan hidup. Ketujuh, manajemen berdasarkan fakta dan data. Dan terakhir yang kedelapan, fokus pengendalian pada proses, bukan hanya pada hasil output. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.